Hai guys, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Meski alam ini sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana dengan perjuangan kalian? Semoga tidak dikecewakan. Pada kesempatan kali ini, gue akan merangkum sebuah film dengan judul Nisekoi. Film ini sedikit pikaseriun karena tokoh utama dibumbui dengan dibuat agak konyol dan bodoh. Film ini diadaptasi dari sebuah anime dengan judul yang sama, yang pada intinya film ini berkisah tentang dua anak gangster Jepang Yakuza yang akan dijodohkan agar tidak terjadi pertumpahan darah. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa buat kalian yang baru menemukan channel ini untuk subscribe aja. Karena dengan dukungan kalian akan membuat Mimin lebih semangat dalam membuat konten reka film. Film ini diawali dengan diperlihatkannya dua orang bocil yang sedang berjanji bahwa ketika kelak mereka dewasa akan menikah. Sumpah setia dari masa dini. Mereka pun membawa sebuah benda sebagai bukti janji suci cinta yang tak akan terbagi. Benda itu pun berbentuk kalung dengan gantelan kunci dan pasangannya, di mana kunci dibawa oleh si cewek dan gemboknya dibawa oleh si cowok. Scene kemudian kita pindah ke beberapa tahun kemudian, di mana si bocil itu sudah dewasa. Kita sebut saja bernama Ichijo Raku, di mana ia adalah seorang anak keturunan Yakuza. Meski demikian, ia tidak ingin seperti babehnya, meskipun si babeh sering mengingatkan bahwa ia adalah pewarisnya. Namun ia bersikap lembut dan tidak suka dengan kekerasan. Mungkin masih culun dan tidak ingin dikenal. Maklum, ia pun masih duduk di bangku SMA. Singkatnya, suatu hari ia bertemu dengan gadis berambut pirang. Hal tak terduga pun terjadi. Bagaimana tidak, si cewek itu langsung menendang Raku. Nah, mulai dari sini konflik pun dimulai. Apalagi cewek ini satu kelas dengan Raku, bernama Kirisaki Chitoge. Kirisaki Chitoge yang mana sebelumnya ia sekolah di New York. Maka tidak aneh ia memiliki kesan seperti orang barat. Dengan penampilan pirangnya, Chitoge juga seorang wanita yang tomboy. Bahkan fisiknya melebihi kekuatan Raku. Di kelas Raku menyukai seorang perempuan yang bernama Onodera. Bahkan Raku berpikir bahwa Onodera adalah orang yang bertemu dan berjanji setia sehidup semati dulu. Mengingat sifat dan kecantikannya pun sama. Namun di sini Raku tidak pernah mengungkapkan cintanya karena bisa jadi Onodera bukanlah orang itu. Namun Raku tetap berharap bahwa orang yang berjanji dengannya adalah Onodera. Singkat cerita, malam pun tiba. Ayah Raku memberitahu bahwa gengnya sedang berkonflik dengan geng sebelah. Tepatnya geng itu adalah geng dari New York yang bernama Beehive. Bahkan di sini pun diperlihatkan anak buahnya yang sudah babak belur oleh geng tersebut. Babehnya yakin bisa mengatasi hal ini asal anaknya mau menjadi kekasih dari anak geng tersebut. Karena ketua geng itu adalah teman lamanya dahulu. Roman-roman perjodohan ini mah. Namun jika Raku tidak mau menjadi kekasih dari anak geng sebelah, maka pertumpahan darah pun akan terjadi. Usut punya usut, anak ketua tersebut adalah Chitoge. Setelah dikasih tahu dan saling mengetahui, mereka pun terkejut. Lantaran sebelumnya mereka tidak akur sama sekali. Bahkan mereka pun mempunyai sifat yang berbeda. Singkat cerita, mereka pun berpura-pura pacaran agar keluarga mereka bisa akur dan baik-baik saja. Hal itu membuat keluarga masing-masing menjadi bahagia dan senang. Namun salah satu bawahan Beehive yang bernama Cloud, ia masih belum percaya dengan semua ini. Singkat cerita, Raku dan Chitoge membuat percaya keluarganya bahwa dirinya sedang berpacaran. Bersamaan itu pula diawasi oleh Cloud. Mengingat jika mereka tidak berpacaran, maka perang pun akan terjadi. Atas hal itu, Raku dan Chitoge pun melakukan hal itu meski dengan terpaksa. Di suatu hari mereka pun melakukan hal konyol dan lucu dikarenakan mereka memiliki sifat yang berkebalikan. Meski demikian, Chitoge terkejut saat tahu bahwa Raku memiliki sifat yang lembut. Singkat cerita, ketika di sekolah kabar mereka berpacaran pun telah menyebar. Namun ketika itu Raku sangat kebingungan. Bagaimana tidak?
orang yang disukainya ada di kelasnya, yaitu Onodera. Bersamaan pula Claude terus mengawasinya, karena ia masih berpikir bahwa ini hanya sandiwara saja. Di lain sisi, Onodera tampak sangat kecewa saat mendengar bahwa Raku telah memiliki kekasih. "Aa, mana janji manismu?" Jadi terlihat bahwa Onodera juga menyukai Raku, namun ia masih menyembunyikannya. Di sini diperlihatkan bahwa Chitoge selalu diikuti oleh pengawalnya. Hal ini membuat Chitoge kesal dan dijauhi oleh teman-temannya, dikarenakan ia dianggap istimewa. Hal ini tentu membuat Chitoge menjadi sedih, karena di sekolah sebelumnya pun ia tidak memiliki teman. Raku yang tahu hal itu pun ikut sedih karena ia pun pernah mengalami hal yang sama. Lalu kemudian Raku berusaha menasehati Chitoge agar ia bisa berteman dengan yang lainnya. Bahkan ia pun memberikan biodata dari teman-temannya dahulu agar Chitoge bisa akrab dengan teman yang lainnya di kelas. Pertama dimulai dari Onodera dan temannya Miyamoto, lantaran Onodera adalah sosok yang mudah akrab dengan yang lain. Mengetahui hal itu, Chitoge pun tampak senang dan mencontoh apa yang dilakukan oleh Raku dulunya. Bahkan ia pun menulis semua biodata teman-temannya dulu. Namun rencana itu tidak sesuai seperti yang diharapkan. Ketika pas istirahat, teman-temannya mengetahui buku itu. Atas hal itu membuat teman-teman sekolahnya menjadi takut. Bahkan mereka menyangka bahwa sebentar lagi mereka akan dibunuh. Hal itu membuat Chitoge bingung dan sedih. Namun tanpa diduga, Onodera mendatanginya dan menjelaskan kalau maksud dari Chitoge bukanlah seperti itu, tapi ia hanya ingin berteman saja. Dan di sini Chitoge sudah mendapatkan teman. Esok hari pun tiba di mana sekolah ini kedatangan siswa pindahan lagi. Gadis ini bernama Tachibana, yang mana ia adalah anak dari pemimpin kepolisian. Jadi saat di sekolah ia pun diikuti oleh pengawalnya, edan sekali. Namun beda halnya dengan Raku dan Chitoge. Tachibana tidak merasa malu saat diikuti oleh pengawalnya. Di saat itu juga ada hal yang tak terduga lagi. Ternyata Tachibana mengenal Raku, dan kemudian Raku sangat terkejut karena Tachibana mempunyai kalung yang sama dengan kalung yang dijadikan sebagai bukti janji setia sehidup semati dulu. Raku sempat menyangka bahwa Tachibana adalah anak itu. Lalu kemudian keadaan menjadi menegangkan karena Claude meminta penjelasan dari Raku tentang hubungannya dengan Chitoge. Raku menegaskan kalau Tachibana bukanlah pacarnya. Ia pun mengatakan kalau dirinya yang mencintai Chitoge. Chitoge yang melihat hal tersebut pun sangat terkejut. Ia menyangka kalau Raku benar-benar mencintainya. Namun ia tidak tahu kalau ia berbohong, hanya agar ia selamat dari Claude saja. Di sini terlihat kalau Chitoge mulai menyukai Raku. Kemudian mereka pun sering mengobrol berdua. Di saat itu, Raku memberitahu kalau ia sempat berjanji kepada seseorang dengan memberikan bukti kalung yang ia kenakan. Di sini mereka mulai menjadi sangat dekat, bahkan sampai saling mengerti satu sama lain. Beberapa hari kemudian, mereka pun mengadakan belajar bersama, Raku dan Chitoge. Namun saat itu, Tachibana ikut dengan membawa pengawalnya dan terlebih dengan pasukan polisinya. Pada saat itu juga ada kejadian tak terduga lagi, di mana Raku dan Chitoge dikurung di dalam gudang oleh para pengawal Raku. Mereka melakukan itu agar Raku dan Chitoge semakin bisa lebih dekat. Bersamaan itu, Chitoge terlihat tidak suka kegelapan. Hal itu tentu membuat Raku tertawa, karena bersamaan dengan sifatnya yang keras masih tersisa sifat-sifat feminim pada Chitoge. Di sisi lain terungkap bahwa Onodera adalah anak yang berjanji sehidup semati dengan Raku dulu. Hal itu terbukti kalau Onodera memiliki kalung yang diberikan oleh Raku dulu. Namun di sini ia tidak memberitahu Raku, ia hanya menunggu Raku mengingatnya. Di lain waktu ia pun mengajukan untuk membuat drama di festival budaya yang akan datang dengan tema Romeo dan Juliet, dengan tujuan agar Raku bisa mengingat dirinya, dengan peran Onodera sebagai Juliet dan Raku sebagai Romeo. Namun ternyata rencananya tidak sesuai harapan karena Raku memilih Chitoge sebagai Julietnya. Tentu hal itu pun membuatnya sedih dan kecewa. Namun ia tetap memikirkan cara agar Raku bisa mengingatnya. Lalu latihan pun dimulai.
Mereka berlatih di sebuah tempat hiburan yang sudah dibeli oleh ayahnya Raku. Di sana mereka tampak berlatih sangat keras agar bisa tampil dengan baik. Di malam harinya kesempatan Raku untuk bisa berdekatan dengan Onodera. Di sana tampak ada undian untuk memasuki kawasan rumah hantuan. Beruntung sekali nomor undian Raku sama dengan Onodera. Namun takdir berkata lain karena diketahui Chitoge tersesat di hutan. Mengingat Chitoge yang takut akan kegelapan, Raku pun lari mencari Chitoge. Singkatnya, Chitoge pun ditemukan dan dibawa ke penginapan. "Neng, kamu teh ngatrok wae." Saat itu Raku mencoba menghibur Chitoge. Dengan senang hati, Chitoge pun mencoba mengungkapkan perasaannya lewat sebuah candaan. Di sini tampak jelas kalau Chitoge sangat jatuh hati pada Raku. Namun Raku yang tak peka malah mengejeknya. Tentu hal ini membuat Chitoge kecewa dan kembali ke penginapannya. Di saat itu pula Chitoge melihat kalau Onodera adalah orang yang diceritakan dan dicari oleh Raku sebelumnya. Ini terbukti dari Onodera yang memiliki kalung kunci itu. Hal tersebut membuat Chitoge cemburu. Namun ia tak bisa melakukan apa-apa karena Raku tidak mencintainya. Setelah itu Chitoge pulang duluan agar Onodera bisa menggantikannya sebagai Juliet. Selain itu ia juga mengundurkan diri dan meminta Onodera untuk menjadi Juliet. Bahkan ia pun meminta kepada ayahnya agar bisa kembali ke New York. Pada esok harinya latihan terakhir pun dilakukan, di mana saat itu semua terlihat siap memerankan perannya masing-masing. Namun tanpa sengaja Onodera jatuh dan kakinya tertimpa tangga hingga dia pun cedera. Atas hal itu Onodera meminta kepada Chitoge untuk menggantikannya menjadi Juliet. Jadi dengan terpaksa Chitoge pun memerankannya sebagai Juliet. Sementara itu dengan kecewa Onodera hanya bisa melihat di bangku belakang. Ketika pentas berlangsung, kedua keluarga Raku dan Chitoge pun datang. Atas hal itu membuat mereka gugup dan terpararuguh. Namun mereka pun tetap mempertahankannya. Pada awalnya pentas berjalan baik-baik saja. Namun kemudian berubah menjadi kacau, di mana Raku dan Chitoge saling ejek-mengejek. Dan itu membuat suasana jadi memanas. Namun penonton tidak tahu kalau mereka sedang bertengkar dan menganggapnya hanya akting saja. Para penonton pun memberi tepuk tangan terbaiknya. Dan mulai saat itu mulailah muncul perasaan masing-masing. Dan tampak Raku mulai menyukai Chitoge. Meski demikian terlihat Onodera sangat kecewa. Setelah pementasan itu Chitoge meminta Raku untuk pergi ke atas atap sekolah. Ia melakukan itu agar Onodera bisa mengungkapkan perasaannya. Sementara dirinya akan pulang lagi ke Amerika. Kemudian terlihat Onodera yang kaget melihat Raku yang tiba di atas atap saat itu. Ketika itu Onodera memperlihatkan kalung pemberian Raku saat dahulu dan mengatakan bahwa ia adalah orang yang berjanji dahulu. Dia pun mengatakan kalau ia masih menyukainya sampai saat ini. Hal itu pun membuat Raku terkejut karena orang yang dicintainya dulu masih mencintainya sampai sekarang. Namun sayangnya Raku malah menolaknya dengan alasan ia lebih menyukai Chitoge saat ini. Janji tinggal janji, cinta sehidup semati hilang tanpa arti ketika isi hati telah berganti. Tentu ini membuat Onodera sedih dan lebih kecewa. Bagaimana tidak ia menjaga janji palsu ini sedari kecil. Namun Onodera tidak bisa berbuat apa-apa. Ia membiarkan Raku bersama orang lain karena pada dasarnya Onodera hanya ingin membuat Raku bahagia. Singkatnya, Raku mengejar Chitoge. Dengan meminta bantuan pasukannya, ia pun bisa mengejarnya. Tapi sebelum sampai, Raku dihadang oleh Claude. Di sini Claude menguji cinta Raku kepada Chitoge. Hingga pada akhirnya Chitoge membiarkan Raku pergi. Kemudian Raku pun bisa mengejar Chitoge. Setelah itu Raku menyatakan cintanya kepada Chitoge. Dan di saat itu Chitoge pun menerima cinta Raku dengan senang hati. Dengan ending yang mengasihkan, film pun berakhir.
Segitu aja reka filmnya, semoga bisa menghibur kalian. Untuk kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendukung channel ini. See you on next video. Hatur nuhun telah menonton.